فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Baik, pada lafal bacaan fa in amanu, pada lafal nun sukun bertemu dengan hamzah, ini suara nunnya dibaca dengan jelas karena ia ada bacaan yang kita namakan dengan izhar halqi. Maka harus dibaca dengan jelas. Fa in amanu. Kemudian pada lafal amanu di sini ada mad badal berupa huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka ia dibaca dengan dua harokat huruf hamzahnya. Dan tidak kita hukumi dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena dia huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Fa in amanu, fa in amanu, ya. Nu mad tabi'i tidak dibahas. Bimithli ma, hati-hati di dalam melafalkan huruf sa, jangan sampai sa ini memantul ya teman-teman, atau dia membacanya dengan huruf sin. Contoh memantul bimisalima, bimisalima itu memantul, atau dia membaca dengan sin bimislima. Ini juga kesalahan di dalam membaca huruf sa yang kecil. Sa bimis, agar dia lepas dalam makhraj dan sifatnya, ujung lidah ditempelkan dengan gigi seri atas, bimislima, bukan bimislima. Pada lafal ma amantum, panjangkan lafal ma sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi karena adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut pada lain kata. Awalnya ma 2 harakat karena bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut di lain kata, maka dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Maka ma tidak boleh dikurangi menjadi 2 harakat, tapi dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Ma amantum, pada lafal a sama sebagaimana amanu ada mad badal, maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal mantum, amantum, adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka nunnya disamarkan kepada huruf ta, yang di sini kita kenal dengan bacaan ikhfa hakiki, karena nanti ada bacaan istilah namanya ikhfa syafawi. Kalau istilah ikhfa hakiki digunakan untuk nun sukun, ikhfa syafawi diistilahkan untuk mim sukun. Nun sukun bertemu dengan ta, ikhfa. Cara membacanya, nunnya samarkan kepada huruf ta, amantum, bukan hanya amangtum. Kalau mangtum maka dia berubah daripada makhrajnya. Kemudian mim mati bertemu ba, ini ditahan teman-teman, suaranya ditahan, amantum bihi, bukan hanya sekedar amantum bihi. Kenapa? Karena ia ikhfa syafawi, adanya mim mati bertemu dengan ba, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, fal awwalul ikhfa 'indal ba'i wa sammihi syafawiyya lil qurra'i, yang dimana dikatakan ya fal awwalul ikhfa'u, yang pertama adalah ikhfa 'indal ba, ketika bertemu dengan huruf ba. Kemudian pada lafal bihi ada mad silah qasirah, yang dimana hi-nya dipanjang-panjang 2 harokat, ditandai dengan adanya huruf ya kecil berbentuk seperti ini pada lafal setelahnya. Kemudian pada lafal faqadih tadau, ini hati-hati teman-teman, jangan membaca faqadiuh tadau, ini tanda ini tidak dibaca alifnya dan dia langsung disegerakan kepada huruf setelahnya.
yaitu kepada huruf ha. Maka dan ha alirkan nafasnya karena sifat hamas. Faqadih tadau, faqadih tadau. Nah, waw di sini berhenti, wawnya dimonyokkan. Faqadih tadau, au ya. Kemudian kita waqaf pada lafaz shad. Baik, selanjutnya pada lafal wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sama ketika nun mati bertemu tak lagi ada bacaan ikhfa hakiki, samarkan nunnya ke tak. Wa in ta ya, wa in tawallaw, wa in tawallaw. Kemudian fa innama, inna ditahan suara bunyi n-nya sepanjang 2 harakat karena ia bacaan gunnah. Beberapa kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya, hanya lewat saja. Fa innama hum fi shiqaq. Memang betul, cuma dia kurang pas. Kenapa? Karena nanti dia termasuk di lahan khafi yang tidak terlihat. Ya, yang dimana dia harus ditahan gunnahnya. Maka wa in tawallaw fa innama, bukan hanya fa innama. Hum fi shiqaq. Mim mati bertemu fa dihukumi dengan ikhfa syafawi. Dibaca jelas fi matabi'i shiqaq. Kita baca pada lafal qaf ketika kita waqaf, ini kan berarti qafnya menjadi qaf yang sukun. Maka ketika qaf sukun itu terhukumi dengan hukum bacaan namanya qalqalah. Maka ia perlu dipantulkan, sahabat fillah. Dan dia kita kenal qalqalah itu kan ada 2, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Nah, di sini kita masukkan qalqalah kubra karena mati ketika akhir waqaf bacaan kita. Maka dia memantul fi shiqaq. Kesalahan yang terjadi tidak memantulkan qaf seperti fi shiqaq. Atau yang kedua menambahkan hamzah fi shiqaq. Nah, ini menambahkan hamzah. Maka itu kurang tepat dan tidak betul. Kemudian fasayakfikahumullah. Fa nafas jangan hanya pa tapi fa f. Fasayakfikahumullah. Pada lafal kaf sukun, ini yang kami ulas, perlu kita ulas. Kaf itu punya sifat namanya syiddah. Maaf, kok syiddah. Sifatnya rokhawah. Allah akbar. 6. Ajid qatin bat. Maaf, sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Yang kedua, dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkan kaf sukun, yaitu huruf kafnya yang pertama ditahan dulu nafas, ditahan dulu suaranya, baru alirkan nafas. Fasayak, bukan fasayak langsung, tapi tahan dulu nafas suaranya, baru lepaskan nafasnya. Fasayak fikahumullah. Berhenti lagi. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas, ada alif lam syamsiyah, alif lamnya langsung diidghamkan ke sin, yang sehingga sinnya menjadi harakat tasydid. Al alim, pada lafal lim ada bacaan mad arid disukun, yang dimana mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena sukun arid. Sukun aridnya terjadi pada huruf apa? Pada huruf mim, yang dimana ketika diwakafkan mimnya menjadi mim sukun. Nah, mad arid disukun itu wakafnya karena ada sukun arid pertama. Yang kedua, sebelumnya ada huruf mad. Maka di lim ini kita boleh memanjangkan linya 2, 4 atau 6. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang ayatnya dari awal. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita telah menyelesaikan pembahasan tajwid kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.